Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk sistem operasi kali ini kita masuk ke pertemuan 10 ya, masih membahas tentang distro ya. Kali ini kita masuk ke distro bagian kedua, lebih ke penjelasan mengenai praktek dan nanti untuk tugas kelompok ya. Oke, bahasan pertama mengenai distro remastering. Distro remastering itu apa ya? Jadi sebuah proses untuk membuat sebuah Linux baru dari Linux yang sudah ada ya. Jadi hasil remastering Linux adalah Linux yang mirip dengan Linux induk atau Linux aslinya, namun telah mengalami beberapa modifikasi. Nah, modifikasinya biasanya di tampilan atau di perangkat lunak yang terinstal di dalamnya ya, atau wallpaper, icon dan sebagainya. Yang tujuannya di sini untuk dapat memenuhi kebutuhan dari pengguna yang tidak tersedia dalam distro induknya. Jadi intinya remastering ini digunakan untuk memodifikasi Linux ya, sesuai dengan keinginan kita. Nanti perubahan-perubahannya, langkah-langkah apa aja yang harus dilakukan nanti di slide berikutnya. Nah, toolsnya yang diperlukan nanti hardware-nya seperti ini, tapi tentunya nanti hardware yang kita gunakan adalah hardware virtual ya, karena nanti kita menggunakan software untuk melakukan remastering ini, ya, jadi tidak di komputer secara fisik. Nah, minimumnya seperti ini untuk hardware-nya, jadi prosesornya Pentium 3 minimum, ada CD atau DVD RW ya dan sebagainya, karena nanti juga kita menggunakan CD DVD RW virtual ya. Memorinya minimum 256 MB, pastinya menggunakan monitor ya, terserah mau CRT atau LCD, terserah, yang penting ada output monitor, lalu ada keyboard dan mouse sebagai alat input. Nah, untuk software ini pertama menggunakan Power ISO. Power ISO itu maksudnya untuk membaca file ISO dan untuk membuat file menjadi file ISO, yaitu menggunakan Power ISO, atau mungkin yang sejenisnya, yang lainnya misalkan bisa ya menggunakan Nero ya atau yang lainnya. Atau sebenarnya kalau menggunakan Windows yang terbaru itu bisa membaca file ISO. Lalu nanti ada text editor, bisa menggunakan WordPad, Notepad ya dan lain-lain. Nah, nanti untuk software virtualnya, nanti komputer virtualnya bisa menggunakan VirtualBox ya, atau menggunakan VMware ya, yang pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, selanjutnya untuk editor gambar bisa menggunakan Photoshop dan lain-lain ya, karena nanti kan kita ceritanya akan mengedit gambar. Lalu untuk Slack-nya, Linux Slack-nya, file ISO-nya bisa kalian download nanti di link ini, beserta dengan software untuk remasteringnya ya, My Slack Creator. Langkah-langkah pertama untuk remastering ya, pertama setelah nanti kalian download Linux Slack-nya, diekstrak silakan menggunakan software kompresi, bisa pakai WinRAR ya, 7-zip dan lain-lain. Nah, nanti akan ada dua folder utama, ada folder boot dan folder Slack ya. Nah, di sana nanti kalian misalkan ya, kita mau mengedit ada file namanya slack.png, itu di folder boot ya. Ini logo atau tampilan awal saat booting. Nah, ini nanti kalian bisa edit menggunakan Photoshop atau yang lainnya. Nama filenya slack.png ya, di folder boot. Nah, selain itu bisa juga mengedit file slack.cfg yang ada di folder boot juga menggunakan WordPad, Notepad. Nah, ini isi file slack.cfg nanti dijelaskan di slide berikutnya. Intinya di sini untuk konfigurasi di logon, yang logon saat masuk ke Linux. Lalu yang keempat nanti My Slack Creator, berarti ini untuk mengcompile ulang distro yang sudah kita modifikasi. Lalu nanti di burning menggunakan Power ISO yang tadi sudah dijelaskan di awal, atau menggunakan Nero. Karena kan tadi sudah diekstrak menjadi dua folder. Nanti setelah kita modifikasi harus dibuat ISO file lagi menggunakan software Power ISO dan sebagainya. Nanti untuk testingnya bisa menggunakan VirtualBox atau VMware, ini untuk testing distro yang sudah kita modifikasi.
Nah, ini contoh file Slack.png ya, seperti ini. Kalau kita mengedit, ini contohnya bisa diedit ya, diedit jadi seperti ini untuk file Slack.png. Ini terserah kalian, yang penting ukuran gambarnya 640 kali 480 pixel ya. Nah, ini isi file dari Slack.cfg ya, berbagai macam pengaturan di sini yang bisa kalian rubah konfigurasinya ya. Misalkan di sini kita mau mengubah waktu timeout saat booting Linux ya, tampilan. Jadi saat kita menyalakan Linux itu nanti ada pilihan Linux-nya ya. Nanti ini booting timeout-nya bisa kalian rubah. Nah, ini background-nya ada di sini nih Slack.png. Jadi kalau pun nama filenya beda, ya tinggal dirubah nanti di sini nama filenya yang tadi ya, untuk background ya, background saat kita menyalakan Linux. Yang lainnya ini yang warna hijau ini untuk mengatur posisi teks ya, nanti di sini nih ya, posisi teks yang ini bisa kita rubah-rubah. Lalu ini untuk mengatur warna huruf ya, mengatur warna huruf ini menggunakan kode hexa ya. Kode-kode hexanya itu gimana cara ngeceknya, bisa menggunakan Photoshop dan lain-lain ya. Lalu membuat menu pilihan booting. Nah, nanti ini ada di bawahnya ya, masih dalam file Slack.cfg ada pilihan booting seperti ini, ada tampilan yang grafis. Ya, ini udah dirubah ke bahasa Indonesia ya. Dirubah ke bahasa Indonesia. Nanti ada file, ada pilihan untuk Slack yang freshnya ya, jadi tanpa ada perubahan. Ada grafik ya. Lalu untuk ini versi text mode, jadi ada Linux lagi yang menggunakan konsol saja, jadi pilihan untuk bootingnya ya. Dan Slack dengan remote login, jadi kalau menggunakan jaringan. Terus ada Slack untuk tes memori. Nah, ini maksudnya yang ini ya. Jadi nanti saat menyalakan Linux itu ada tampilan ini, ada pilihan mau Linux yang seperti apa yang kita coba gitu. Ya, kalau yang mau ada tampilan grafis, ya pilihnya yang KDE. Jadi ini kata-katanya bisa kalian rubah. Selanjutnya, nah ini kalau mau menambahkan aplikasi apa aja nanti yang otomatis terinstall saat kita menjalankan Linux-nya, nanti kalian mau silahkan download di sini ya, di slack.org/modules.php. Nanti file-filenya kopikan ke folder modules ya, di folder modules. Itu untuk menambahkan atau mengurangi file apa saja yang mau diinstal saat kita mencoba Linux. Nah, konfigurasi lainnya, jadi silakan nanti untuk kerja kelompok kalian memodifikasi juga seperti yang ini contohnya, tapi silakan ditambahkan juga, tidak hanya merubah background sama mengubah timeout misalkan, bisa juga mengedit yang lain ya, silakan kalian coba-coba saja. Nah, langkah selanjutnya kedua folder tersebut, folder boot dan folder Slack itu diblok ya. Lalu klik kanan, lalu pilih Power ISO ya, kemudian di add to image file. Jadi nanti dibuat ISO file lagi karena kan tadi sudah diekstrak ya. Jadi save image file to ISO, kemudian pilih OK, maka akan menghasilkan file ISO Linux yang baru. Atau selanjutnya nanti di mount file ISO tersebut dengan cara pilih file ISO Slack, kemudian pilih kanan, pilih Power ISO dan mount image to drive ya. Jadi nanti si ISO tersebut seolah-olah dimasukkan ke CD DVD, padahal tidak ada, hanya virtual saja. Nah, ini contohnya. Jadi kalau sudah dibuat file ISO kembali, nah nanti seperti ini, di mount si file ISO tersebut ke suatu drive virtual ya. Atau kalau sudah ada menggunakan Windows terbaru, ini bisa juga silakan caranya diklik kanan, open with, nanti Windows pilihnya Windows Explorer, nah nanti otomatis ada di drive virtual ya si Linux file ISO-nya ya, otomatis. Nah, langkah selanjutnya yaitu membuka My Slack Creator. Nah, software ini nanti digunakan untuk membuat remastering operating system, ya, khususnya Linux yang bersifat open source ya. Nah, di sini juga nanti bisa ada penambahan perubahan-perubahan di Linux-nya. Jadi caranya nanti setelah terinstall nanti seperti ini, ada navigasi wizard gini, lalu next.
Nah, nanti kita pilih ISO filenya mau yang dari mana, mau dari CD-ROM atau dari ISO default. Kalau tadi sudah kita mount ke CD-ROM virtual, berarti pilih nanti ini ya, CD-ROM. Kecuali kalau belum di mount ya, berarti ini ISO default. Yang kalau sudah di mount yang ini, kalau belum yang ini ya. Lalu selanjutnya pilih next. Nah, di sini kita bisa menambahkan juga modul ya pada tab slash modul yang telah di-download ya. Jadi jika tidak bisa pada tab modul simpan tab ekstra, setelah itu klik next. Jadi ini sama dengan tadi, bisa menambahkan apa program-program tambahan saat kita mencoba Linux ya. Nah, selanjutnya di tampilan ini kita bisa menghapus modul apa aja yang tidak diperlukan, yang tidak diperlukan nanti saat kita mencoba Linux-nya bisa dihapus. Nah, di tampilan ini wallpaper-nya juga kita bisa rubah. Jadi saat kita masuk ke tampilan grafis Linux-nya bisa kita rubah background wallpaper dari Linux-nya. Di sini tinggal pilih saja dari mana background-nya. Ukurannya jangan lupa resolusinya 1024 kali 768. Dan ada juga pengaturan-pengaturan lain yang kalian bisa coba nanti konfigurasi, modifikasi. Nah, selanjutnya tanpa tahap ini kita mengubah nama dari ISO yang telah kita buat dan menentukan drive yang kita inginkan di ISO tersebut. Selanjutnya klik create ISO. Jadi ini tinggal lokasi ISO file yang baru, lalu klik create ISO. Selanjutnya next. Nah, setelah ISO sukses, ini kan sukses contohnya ya. Selanjutnya pilih oke, nanti selanjutnya pilih cancel karena nanti untuk burn my select sama create my select-nya dilewati saja ya. Oke. Selanjutnya klik finish, maka pilih yes untuk keluar dari my select creator. Setelah itu kita tinggal melakukan restart komputer ya untuk melihat hasil dari distro yang telah kita buat. Maksudnya nanti hasil file ISO-nya yang terbaru ini kita masukkan ke VirtualBox. Nah, ini kebetulan masih versi lama VirtualBox-nya, kemungkinan akan ada perubahan kalau menggunakan versi terbaru ya. Silakan dicoba aja karena perubahannya juga nanti tidak akan terlalu besar. Jadi biasanya menggunakan wizard ya. Jadi nanti ini untuk mencoba ISO Linux Like yang terbaru yang sudah kita modifikasi menggunakan VirtualBox. Kalau mau menggunakan VMware juga silakan ya, sama aja. Nah, ini next ya. Selanjutnya kita kasih nama, lalu tipe sistem operasinya menggunakan apa. Kalau kita kan menggunakan Linux, jadi jangan pilih Windows tapi pilihnya Linux. Ini memorinya, RAM-nya mau seperti apa. Terus untuk hard disk-nya buat baru atau yang sudah ada ya. Nah, ini untuk tipe hard disk-nya mau fix atau dynamics ya. Kalau fix nanti ukuran filenya tetap seperti itu ya. Kalau dynamic nanti tergantung ada perubahan, nanti akan bisa berubah ukuran filenya. Nah, selanjutnya untuk ini langsung sudah ya, untuk disk virtualnya sudah selesai. Nah, selanjutnya kita masukkan ISO tadi nanti ke CD di CD-ROM virtualnya, di mount ya, di mount ke VirtualBox. Nah, seperti ini diklik. Ini langsung di checklist mount, nanti dipilih ISO filenya yang sudah jadi ya, dipilih, nanti diklik, nanti pilih ISO filenya. Nah, kalau sudah seperti ini langsung di start ya, nanti akan menjadi tampilan Linux Like yang terbaru yang sudah kita modifikasi. Nah, seperti itu. Jadi nanti untuk tugas kelompok juga nanti seperti itu ya tugasnya. Jadi kalian harus bisa memodifikasi Linux Like saja ya sebagai contoh. Ya tidak hanya mengubah background dan merubah wallpaper dan lainnya, silakan dikonfigurasi atau dimodifikasi dan dicari referensi-referensi lain untuk modifikasi Linux di Slack apa aja. Terima kasih untuk pertemuan ini. Untuk kelompok nanti kita buat lagi untuk video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.